Oke, halo semuanya. Di sini kita kedatangan seorang bintang tamu yang bernama Kak Sultan. Bisa diperkenalkan dirinya, Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sultan Plambalbana, biasa dipanggil Ambo. Saya adalah siswa aktif kelas 11 di SMA Negeri 5 Surabaya. Oke, di tema podcast kali ini kita akan membahas tentang yang bertemakan dengan suara pelajar Surabaya untuk Indonesia 2045. Nah, menurut Kak Sultan sendiri, eh, bagaimana gambaran dari Indonesia Emas 2045? Oke, pertanyaan yang menarik. Soalnya Indonesia Emas 2045 itu kan sudah digaung-gaungkan dan juga ditunggu oleh banyak orang, terutama memperingati 100 tahun ulang tahun dari Republik Indonesia. Nah, kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia juga akan mengalami bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Yaitu adanya kenaikan tingkat produktivitas, penduduk yang produktif begitu. Yaitu kita-kita ini, para Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya. Jadi, gambaran yang ada tentang Indonesia Emas 2045 adalah bertambahnya penduduk yang produktif dan juga nantinya itu bisa menghasilkan suatu karya-karya yang bisa memajukan Indonesia, baik itu melalui bidang ekonomi maupun sampai karya-karya dan juga inovasi secara internasional begitu. Nah, kalau kita lihat itu eh, anak muda sekarang ini apakah memiliki potensi dengan mendukungnya Indonesia Emas 2045 ini. Wah, ini juga suatu hal yang menjadi tanggung jawab kita sih. Kalau menurut saya pribadi, pastinya generasi kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita bisa lihat pertama dari kesadaran diri saja. Bahwa Alexander ya, kalau kita lihat sekarang ini kan para Gen Z itu benar-benar sangat sadar akan fenomena-fenomena seperti self empowerment, terus habis gitu fenomena-fenomena sosial dan lain sebagainya, kita tuh terus berusaha untuk mencari suatu solusi penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan yang ada, terus berinovasi dan menurut saya itu menjadi suatu titik penting, tolok ukur yang sangat penting untuk membuktikan apakah generasi kita itu benar-benar berkualitas dan bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Contoh aja kemarin pada saat kamu tahu ada yang fenomena Indonesia gelap itu, Alexander, Oh yang iya, kemarin ada benar. demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kita bisa lihat bahwa banyak dari generasi kita itu sudah mulai berani untuk bersuara, berani untuk berinovasi, berani untuk menyampaikan suatu pendapat dan menurut saya ini tuh bisa menjadi suatu tolok ukur dan juga titik awal yang sangat baik untuk membuktikan atau menggambarkan gambaran dari Indonesia Emas 2045 gitu. Berarti adanya potensi dari anak muda yang mau berani bersuara untuk Indonesia Emas 2045 ini. Oke, mungkin Iya, benar. ada Bukan hanya beberapa. potensi untuk bersuara sih, tapi juga potensi buat berkarya, inovasi, dan banyak hal lainnya. Oh, begitu. Oke, mungkin kita akan beberapa eh, memiliki pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan kalian sebagai pelajar di Surabaya tentang peran pendidikan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Kemudian apa tantangan yang kalian hadapi dalam mewujudkan visi tersebut? Oke, boleh diulang tadi pertanyaan yang pertama? Oke, yang pertama itu bagaimana kita sebagai pelajar Surabaya ini eh, peran kita dalam pendidikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, siap. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mewujudkannya ya. Betul. Oke, sebagai pelajar Surabaya, saya sadar bahwa memang kita itu memiliki peran yang sangat penting, teman-teman, terutama sebagai generasi penerus masa depan. Jadi kita itu nanti memang akan dituntut untuk bisa berkarya, untuk bisa berinovasi, berinovasi bagi masa depan. Dan itu semua kita bisa mulai dari dunia pendidikan. Kita memang sekarang kelihatannya belum bisa apa-apa, kita baru bisa belajar, kita baru bisa bersekolah, tapi nyatanya para remaja sekarang itu juga punya suatu kekuatan sebagai seorang pelajar itu untuk mulai membangun langkah-langkah menuju Indonesia Emas 2045. Bahkan sebenarnya melalui platform career ini dari Alexander, setelah itu dari rekan-rekan yang lainnya juga,
ini juga sudah merupakan suatu bentuk konkret mengenai peran penting kita membuat suatu komunitas dan juga berkarya. Dan hal tersebut itu dapat kita lakukan juga berdampingan dengan kita melihat dan juga memahami serta mencintai budaya yang ada di dalam negeri ini, begitu. Eh, terus kalau kita lihat ya, di masa sekarang itu ada beberapa anak muda yang memiliki sifat yang rasa malas yang timbul karena terlena oleh kecanggihan teknologi. Nah, menurut Kakak Sultan sendiri, bagaimana cara supaya anak muda itu bisa melakukan visi dari Indonesia Emas 2045? Oke, itu pertanyaan yang cukup unik karena memang rasa malas dari semua teknologi yang sudah tersedia itu jadi salah satu permasalahan utama memang ya yang kita alami. Cara untuk mengatasinya, sebenarnya tidak ada benar-benar cara konkret menurut saya untuk mengatasi karena sekali lagi itu semua kembali pada kesadaran diri. Kesadaran diri apakah kita memang mau berkembang, apakah kita mau berinovasi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya garis bawahi adalah tadi kan dibilang sama Alexander mengenai teknologi ya, itu juga mencakup sosial media. Dengan teknologi yang ada, kita mempunyai dua pilihan, pilihan positif dan juga pilihan negatif. Nah, kita harus bisa benar-benar tahu dan juga memilah mana jalan yang harus kita ambil. Karena dengan adanya sosial media dan juga teknologi, bukan hanya kita bisa malas-malasan, tapi justru kita juga bisa berkarya di situ. Bahkan melalui apa yang kita lakukan hari ini, open forum, terus nanti video ini, talk show, podcast, dan sebagainya akan diupload di YouTube. Kita juga bisa belajar dan juga bisa influence other mengenai empowerment daripada diri, remaja, dan lain sebagainya. Itu tuh bisa menjadi salah satu solusi dalam memanfaatkan teknologi agar kita itu nggak benar-benar gelebak-gelebuk di tempat tidur, istilahnya begitu. Jadi memang banyak pilihan yang akhirnya bisa muncul dari adanya teknologi ini. Dan juga itu merupakan menjadi salah satu alternatif, begitu. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sebagai generasi muda, apa yang kita harapkan dari pemerintah dan masyarakat dalam mendukung potensi pelajar Surabaya untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa tahun 2045? Wah, pertanyaan yang berat nih. Udah ngomongin pemerintah. Oke, siap. Ini dari saya pribadi, yang paling penting untuk pemerintah adalah di dunia pendidikan. Bagaimanapun kita terutama yang ada di MIT ini, kita Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya, kita masih seorang pelajar. Dan memang fundamental dari suatu pendidikan, dari suatu karakter seseorang adalah datang dari pendidikan. Bukan hanya pendidikan seperti formal, pelajaran, dan lain sebagainya, tapi juga pendidikan karakter. Jadi saya memang mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk pemerintah itu memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang mendukung eksplorasi dalam pendidikan bebas untuk kita bisa jadi diri sendiri, untuk kita bisa belajar untuk berinovasi, berkreasi dan lain sebagainya. Bukan hanya di situ, saya juga berharap bahwa pemerintah itu bisa mendukung bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat untuk segala komunitas yang terbuka, kebebasan beropini, kebebasan berpendapat, karena menurut saya dari keberanian untuk belajar, untuk berkreasi, untuk membuat suatu komunitas, berdiskusi, dan lain sebagainya, lalu difasilitasi dengan baik, itu bisa menjadi suatu senjata yang ampuh banget buat meningkatkan kualitas dari generasi kita dalam menyongsong atau mencapai Indonesia Emas 2045. Gitu, Alexander. Jadi seperti yang kita tahu kalau pendidikan Indonesia ini kan pemerintahan atau peraturan dari suatu pendidikan di Indonesia ini kan belum sempurna. Seperti yang kita lihat Benar. adanya perubahan kurikulum yang membuat kita itu eh, bingung antara ikut kemana kemana gitu. Jadi adanya perubahan terus menerus. Nah, menurut Kak Sultan itu sendiri apa yang bisa dilakukan sama pemuda atau pelajar Surabaya ini untuk bisa berkembang dari adanya halangan tersebut? Oke. Memang akhir-akhir ini itu kita benar-benar dalam mode survival ya. Apalagi setelah kita dengar yang kemarin ada Indonesia gelap, efisiensi, terus isu MBG, makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Oke, tapi
Karena balik lagi kata kuncinya itu survival, mode bertahan hidup. Jadi memang yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah beradaptasi. Memang tidak mudah dan memang saya berharap yang sangat tinggi kepada pemerintah untuk bisa memfasilitasi segala perubahan ini dengan sesuatu yang baik agar kita bisa belajar dengan stabil. Tapi dari pelajar sendiri, karena kita sudah cukup beropini, kemarin saya lihat di pada saat ada fenomena Indonesia gelap dan lain sebagainya, menurut saya sekarang yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk belajar, fokus untuk mengejar apa yang bisa dikejar sekarang, fokus untuk mengembangkan diri sendiri dan juga memberikan manfaat kepada lingkungan, karena nyatanya pemerintah alhamdulillah masih memberikan kita suatu kebebasan dalam berpendapat, dalam membuat komunitas dan lain sebagainya, dan kita harus manfaatkan itu sebaik mungkin. Kita nggak akan pernah tahu habis gini bakalan ada perubahan mendadak, perubahan nggak nalar apa lagi, istilahnya begitu. Jadi kita lebih baik manfaatkan saja apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita pelajari dengan baik, dan juga kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan juga perubahan dunia pendidikan. Itu sih menurutku, Alexander. Oke, mungkin akan dilanjutkan sama rekan saya. Gimana? Iya Oke. Kak, oke. Kak Sultan, kalau menurut Kakak, kalau misalnya dari sisi teknologi dan inovasi, menurut Kakak itu bagaimana teknologi dan inovasi itu dapat dimanfaatkan oleh pelajar di Surabaya untuk mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045? Dan apa langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini menurut Kakak? Oke. Sebelumnya salam kenal dulu dong, soalnya baru join tadi. Teresa, kalau boleh Iya, tahu dari sekolah mana? sebelumnya aku dari sekolah Amor, SMA Anjas Moro Advent. Oke, siap-siap. Tadi pertanyaannya terkait peran teknologi dan juga inovasi ya. Iya Oke. benar, teknologi dan Sekarang, inovasi. oke, oke, siap. Sekarang kita memang hidup di masa digitalisasi, di mana semua itu serba teknologi, inovasi, AI, seperti yang kita tahu ya, ChatGPT dan lain sebagainya. Memang teknologi dan inovasi ini tuh bisa menjadi istilahnya senjata dengan dua outcome. Satu adalah yang positif, satu yang negatif. Kita tahulah kalau negatif seperti yang tadi membuat kita malas, membuat kita tidak berpikir dengan jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi teknologi dan inovasi ini juga bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan dalam artian contoh adanya AI dan juga media sosial. Kita bisa manfaatkan itu untuk membuat suatu karya yang memang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita juga bisa menggunakan teknologi itu untuk meningkatkan efektivitas kita dalam berkarya. Contoh nih, saya sendiri pribadi sebagai seorang podcaster juga, kan saya punya tuh podcast di YouTube Sultan Flambo Albana, teman-teman jangan lupa subscribe. Kok jadi promosi gini. Nah, saya biasanya suka menggunakan AI atau seperti platform Google Docs dan sebagainya, pemanfaatan teknologi itu untuk meningkatkan produktivitas saya dalam membuat ide, dalam merancang suatu produk, dalam merancang suatu konten yang bagus begitu. Bukan hanya sampai situ, saya sendiri juga kalau semisal di media sosial itu selalu mengamati algoritma yang terjadi, konten apa yang sedang viral dan lain sebagainya, itu untuk mengikuti arus, tapi juga memberikan seperti apa ya, suntikan-suntikan nilai-nilai positif dengan konten-konten yang saya buat dengan harapan untuk itu tuh bisa menjadi bermanfaat. Jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan. Mungkin teman-teman nih kalau punya let's say bakat di bidang tari, seni atau apapun, kalian bisa upload konten, kalian bisa promosikan hal tersebut melalui media sosial, melalui teknologi, kalian bisa manfaatkan apa yang memang digitalisasi ini telah berikan kepada kita, gitu. Iya Kak, tapi kalau dilihat ya menurut saya akhir-akhir ini tuh pelajar itu kalau misalnya tentang teknologi dan inovasi itu kadang tuh mereka kecanduan kayak eh, menggunakan teknologi yang ada itu kayak salah gitu. Biasanya kayak em, mempergunakan itu malah gak baik gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa menghasilkan karya-karya yang bisa menginspirasi teman-teman di sekitar. Menurut Kakak gimana? Bener sih, bener. Dalam artian, bahkan siapa sih ngaku aja yang sekarang kita ngerjain tugas nggak pakai ChatGPT. Bahkan semua kadang kalau kepepet juga pakai, saya juga pakai begitu. Tapi memang lebih ke arah intensitas penggunaan, menurut saya. Itu yang pertama, intensitas penggunaan dalam artian, para pelajar itu
memang sekarang sangat candu dengan teknologi. Nah, bagaimana kita bisa membagi waktu kita untuk teknologi mana yang kita gunakan, media sosial mana yang kita gunakan untuk murni bersenang-senang, kita gunakan untuk hal-hal darurat. Contoh kayak tadi, ChatGPT. Kita nggak bisa sekarang deny bahwa, oh jangan pakai ChatGPT. Nyatanya sudah ada. Tapi kita gunakan itu hanya untuk hal-hal yang urgent atau sesuatu hal yang memang bisa kita ubah. Jadi yang awalnya kelemahan dari hal yang negatif membuat kita malas berpikir, membuat kita malas produktif, kita ubah itu menjadi suatu kekuatan bahwa oh, dengan adanya aku sering pakai ChatGPT karena aku malas, kenapa nggak aku sekalian gunakan platform AI ini sebagai inspirasi untuk mencari-cari ide, untuk mencari suatu hal yang produktif, untuk mencari suatu ide untuk berkarya gitu. Atau media sosial ini aku sering buat TikTok yang velocity dan lain sebagainya karena ya udah aku hanya bisa kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita lakukan dari hal tersebut, kita mulai dari hal-hal yang kecil, lalu nanti kita bisa membuat dampak kepada yang lain, membuat komunitas, bahkan bisa sampai membuat suatu organisasi kayak ini, Career Academy. Kalau dari saya sendiri, saya juga udah ada di platform Instagram dan juga YouTube. Oh sorry, Instagram dan juga TikTok yaitu Kaum Sebaya. Teman-teman bisa check out. Jadi itu adalah platform di mana saya menyuarakan kesetaraan pendidikan. Saya memanfaatkan Instagram dan TikTok yang memang sekarang lagi viral dengan postingan-postingan ala Gen Z yang modern, pakai lagu-lagu yang modern juga, untuk supaya itu bisa menciptakan suatu empowerment dan juga kesadaran mengenai kesetaraan pendidikan dan juga tentang self empowerment bagi teman-teman gitu. Oke, udah Oke menjawab Kak, tadi, mungkin Desa? udah sih. Aku sendiri Oke. juga kalau misalnya chat GPT tuh kayak sebenarnya nggak bisa deny ya. Kalau misalnya nggak pakai atau gimana. Mungkin awalnya itu emang kayak baru pertama kali denger aja kayak, oh ada chat GPT, ada AI gitu. Tapi akhirnya Iya, gunain juga sih. pasti dong. Oke. Iya. Ya. Oke, mungkin dari Alex ada tambahan. Makasih sebelumnya Kak Oke, jawabannya. sama-sama. Informasinya cukup bagus karena sangat relate dengan Keren. pendidikan Bener. saya di sekolah juga. Dan beberapa kalangan teman-teman saya juga beberapa ada yang cukup curang saat menggunakan kecanggihan Iya. teknologi itu sendiri. Sehingga membuat mereka itu kurang kreatif. Susah ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Kak Sultan. Dan Iya. nantikan podcast selanjutnya di sesi berikutnya. See you. Makasih. Oke, see you. Terima kasih, teman-teman. Oke.